Ya, mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini kami dari kelompok ini akan menganalisis tentang SWOT, ataupun bisa kita jabarkan menjadi strength, weakness, opportunity, dan threat dari bisnis ayam petelur. Nah, boleh dilanjut untuk slide-nya? Ya, di kelompok kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama itu ada saya sendiri, yaitu dengan nama Anggara Iram Samantri, dengan NIM 3411211008. Lalu untuk yang kedua ada, silakan. Saya Muhammad Bintang Mandala dengan NIM 3411211017. Dan saya Muhammad Bayu Ardi Alfariji dengan NIM 3411 211026. Ya, boleh dilanjut oleh slide-nya. Nah, di sini dari bisnis ayam petelur ada strength ataupun kekuatan. Yang pertama ada permintaan yang stabil. Telur ayam merupakan bahan makanan pokok yang selalu dibutuhkan masyarakat, karena telur ayam mempunyai kadar protein yang tinggi, sehingga banyak masyarakat ataupun sejajarnya itu sangat membutuhkan ayam ataupun ayam telurnya. Nah, yang kedua ada produksi berkelanjutan. Ayam petelur bisa menghasilkan telur hampir setiap hari, dikarenakan ayam petelur itu merupakan jenis yang emang menghasilkan untuk telurnya setiap hari. Jadi si telur ini itu tidak pernah dalam satu hari itu tidak bertelur. Nah, lalu yang ketiga ada biaya produksi yang relatif rendah, yaitu pakan dari pemeliharaan ayam telur cukup efisien. Jadi banyak alternatif untuk pakan si ayam petelur ini. Lalu untuk pemeliharaan ini tidak terlalu banyak, jadi hanya untuk pakan dan untuk kandangnya saja. Makanya dari biaya produksi ini relatif rendah dan keuntungan yang lumayan tinggi. Lalu ada skalabilitasnya. Nah, bisnis ini bisa dikembangkan secara bertahap dari skala kecil ke besar. Maksud dari bertahap yaitu bisa kita mulai dari lingkungan kita sendiri dulu. Yang pertama mungkin dari antar tetangganya ataupun antar keluarganya. Lalu bertahap ke yang lebih besar, menuju ke pasar yang di daerah lingkungan sendiri, lalu menuju ke pasar yang lebih besar ataupun pasar induk. Makanya dari skalabilitasnya ini kekuatannya itu sangat tinggi gitu. Dari kita kecil yang kita bisa jadi dari modal kecil sampai ke modal yang besar. Lalu ada peluang diversifikasinya. Bisa dikembangkan menjadi produk turunan, telur asin, telur organik, pupuk dari kotoran ayam. Jadi dari si bisnis ayam petelur ini tuh, jadi kita bisa dari si ayam ini tuh, dari si telurnya ini bisa kita ubah menjadi yang lain. Jadi telur asin ataupun telur organik. Lalu dari kotoran ayamnya bisa dijadikan pupuk. Lalu bisa kita jual juga. Makanya dari kekuatan si bisnis ayam petelur itu sangat tinggi untuk peluangnya. Nah, lalu untuk si telur asin ini juga juga banyak diminati. Terus telur organik apalagi? Ya, boleh lanjut. Nah, lalu di weakness sekarang. Weakness ataupun kelemahannya. Nah, dari si weaknessnya ini, dari bisnis ayam petelur itu yang pertama ada rentan penyakit. Ayam mudah terserang penyakit yang bisa mempengaruhi produksi, seperti cuaca ataupun pakan yang tidak baik, itu pun menjadi kelemahannya dari si bisnis ayam petelur ini. Makanya, untuk dari si kelemahannya ini, kita harus memberikan apa itu disebutnya, pemeliharaan yang baik untuk si ayamnya ini supaya tidak mudah untuk terserang penyakit. Lalu yang kedua, ketergantungan pada harga pakan. Jika harga pakan naik, biaya produksi ikut meningkat. Nah, di sini tuh karena pakannya ya umumnya itu menggunakan pelet, makanya di si biaya produksi ini tuh jadi ikut meningkat untuk jika pakannya itu naik, tapi mempunyai sebuah apa ya, konklusi untuk si ketergantungan harga pakan ini tuh kita membuat sebuah perjanjian ataupun MOU dengan perusahaan-perusahaan ataupun variabel terkait untuk bekerja sama tentang harga pakannya ini. Nah, lalu yang ketiga ada keterbatasan pengetahuan teknis. Peternak pemula mungkin belum menguasai manajemen ternak secara optimal. Nah, ini tuh
mungkin kita salah satunya yang ingin memberikan apa ya, membuat bisnis peternak telur ayam peternak ini masih banyak yang belum kita ketahui. Makanya dalam presentasi ini tuh kita menggunakan analisis SWOT ataupun strength, weakness, opportunity, dan threat, yaitu kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancamannya apa aja. Jadi dalam kelemahannya ini juga sebenarnya mah ada sebuah cara untuk melawannya. Jadi untuk ini tuh si kelemahan itu tidak terpatok kepada ini saja sebenarnya. Jadi kelemahannya itu sebenarnya tidak terlalu banyak kelemahannya, tapi dari kelemahan yang paling utamanya untuk si pemula ataupun peternak pemula ini tuh masih banyak yang belum tahu tentang cara untuk memanajemen si pakannya, manajemen untuk pupuknya nanti kemana, telurnya kemana. Makanya tadi dalam kekuatan itu tuh secara bertahap untuk si peluangnya ini. Nah, lalu yang keempat ada ketergantungan cuaca. Nah, di produksi dan kesehatan ayam bisa dipengaruhi oleh cuaca ekstrim seperti yang tadi kita sebutkan dalam yang nomor satu, yaitu rentan penyakit. Nah, si ayam ini tuh dari produksi dan kesehatan itu tergantung kepada cuaca. Jadi jika cuacanya tidak menentu ataupun sedang dalam bahasa Sunda kita sebutnya cuaca pancaroba, nah di sini tuh si ayam itu sangat rentan terkena penyakit. Makanya dari sini di kelemahannya itu bisnis ini tuh ya karena ketergantungan cuaca di Indonesia yang sangat tidak menentu apalagi di tahun-tahun sekarang, makanya di produksi dan kesehatan ayam itu sangat bisa dipengaruhi oleh cuaca ekstrim seperti saat hujan besar ataupun panas yang tidak menentu. Nah itu tuh si ayamnya itu rentan terkena penyakit. Nah boleh dilanjut. Ya boleh dilanjutkan oleh Mas Bintang. Ya, di sini ada hmm, opportunities, yaitu peluang. Di sini ada poin, yaitu ada kebutuhan tinggi. Telur dibutuhkan oleh rumah tangga, restoran, dan industri makanan. Maksud yang di sini itu telur sangat bermanfaat untuk seseorang, untuk yang berkeluarga, dan pada restoran itu telur itu bisa diolah untuk menu di restorannya. Kemudian si telur ini bisa dibuatkan makanan apa saja. Kemudian di sini ada program pemerintah, ada dukungan dari pemerintah untuk peternakan rakyat. Eh, Kemudian di sini ada tren konsumsi sehat, yaitu munculnya tren konsumsi telur organik bisa menjadi peluang pasar baru dan peluang ekspor lokal. Jika kapasitas meningkat, bisa menjangkau pasar di luar daerah atau bahkan ekspor. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini ada threat atau ancaman dari dari usaha ayam telur. Ya, yang pertama ada fluktuasi harga pasar. Harga telur bisa naik, turun tergantung musim dan kondisi pasar. Kemudian dari persaingan dalam eh, ayam petelur ini, ya persaingannya yang sangat ketat. Banyak peternak lain yang memang sudah lebih dulu menjalankan bisnis yang seperti ini atau bisnis yang serupa. Kemudian poin yang ketiga ada wabah penyakit ternak seperti flu burung atau Newcastle disease yang dapat memusnahkan populasi ayam. Dan ini juga merupakan ancaman bagi pengusaha ayam petelur untuk eh, penyakit si ayamnya tersebut. Kemudian ketergantungan pada pihak ketiga, misalnya dalam distribusi atau pembelian pakan. Eh, Kayak seperti yang teman saya jelaskan pada sebelumnya, bila bila pakan naik, maka harga telur pun akan naik. Ya,
karena dari tadi kita bertiga sudah menjelaskan ya tentang apa itu, tentang analisis kita tentang bisnis ayam petelur ini yang tadi sudah dijelaskan menggunakan analisis SWOT ataupun bisa kita ataupun singkatannya strength, weakness, opportunity dan threat. Nah, jadi bisa kita simpulkan dari si bisnis ayam petelur ini tuh sangat-sangat uh, reliable untuk para pemula ataupun para pembisnis yang baru membangun bisnisnya. Nah, ini tuh untuk membangun sebuah bisnisnya gitu untuk perusahaan awalnya. Seperti tadi di peluangnya, boleh Mas Bintang, boleh ke opportunity lagi. Nah, di sini yang pertama ada yang tadi disebutkan oleh Mas Bintang, yang pertama ada yang kebutuhan yang sangat tinggi. Nah, telur dibutuhkan oleh rumah tangga, restoran, dan industri makanan. Nah, makanan tadi di eh, kekuatannya itu adalah si telur ini tuh sangat tinggi protein yang saya sebutkan. Makanya kebutuhannya telur ini tuh sangat tinggi untuk dikonsumsi karena proteinnya atau ya seperti di restoran, industri makanan ataupun dalam rumah tangga itu tuh harga yang tidak yang relatif murah untuk telur, tapi protein yang tinggi. Makanya dari sini di peluang ini tuh si peluang bisnis petelur ini tuh sangat tinggi untuk keuntungannya. Nah, lalu juga di program pemerintah juga sangat mendukung karena Indonesia termasuk salah satu uh, industri peternak untuk si ayam ini tuh. Makanya dari pemerintahan ada dukungan sangat mendukung untuk para peternak ayam ataupun para masyarakat-masyarakat yang mempunyai peternakan. Makanya di sini ada peluangnya itu program pemerintah ini tuh mendukung. Lalu tren konsumsi sehat karena telur termasuk 4 sehat dan 5 sempurna. Makanya ini konsumsi telur ini tuh menjadi peluang pasar yang besar gitu untuk peluang pasar yang untuk bisnis pembisnis pemula gitu ya sangat sangat apa ya bisa kita sebut sangat recommended untuk membuka si bisnis ayam petelur ini. Lalu di peluang ekspor lokalnya juga. Nah, tuh di sini disebutkan jika kapasitas meningkat bisa menjangkau pasar di luar daerah atau bahkan ekspor. Nah, karena di Indonesia itu ada 34 provinsi, itu tuh sangat-sangat luas dan tidak semua provinsi membuka bisnis yang sama walaupun tadi di ancamannya banyak saingan-saingan ataupun banyak pembisnis yang sudah membuka ini. Tapi karena Indonesia yang sangat luas dan tidak semua provinsi membuka bisnis yang sama ataupun si bisnis ayam petelur ini, jadi di sini tuh peluangnya itu kita bisa walaupun tidak di lokal, nah kita bisa melakukan di luar daerah kita gitu. Seperti misalkan kita di Jawa mengekspornya ke Bali ataupun ke NTT ataupun ke Sulawesi ataupun Sumatera itu sangat bisa gitu untuk si peluang bisnis ayam petelur ini jika kita mempunyai relasinya untuk sampai ke sana. Nah, bahkan sampai ekspor pun bisa. Makanya banyak pembisnis-pembisnis ini tuh yang membuka si bisnis ayam petelur ini. Nah, lalu ke apa? Ke tadi setelah ini ke trade nih coba Mas Bintang. Nah, di trade ini yang fluktuasi harga pasarnya di ancaman ya, harga telurnya bisa naik turun tergantung musim dan kondisi pasar ya. Yang pertama tadi, kelemahan dari si ayam ini tuh eh, rentan terkena penyakit. Makanya dari si ini tuh harga pasarnya itu terkadang murah ataupun rendah ataupun terkadang tinggi tergantung dari cuaca. Nah, ancaman ini tuh sebenarnya bisa kita lawan dengan kita membuat sebuah apa ya disebut ya tempat bernaungnya si ayam ini sangat baik gitu. Harus sangat baik seperti tadi yang tidak terpengaruh oleh cuacanya itu bagaimana kita membangun si gedung ataupun tempat ayamnya ini menjadi baik gitu jadi tidak terpengaruh oleh cuaca lalu dari si uh, uh, apa itu bisa kita sebut kotoran ayam ini tuh jadi tidak membuat penyakit kepada si ayamnya sendiri. Jadi makanya kita harus bisa membuat sebuah tempat yang bernaung yang baik untuk ayamnya. Lalu persaingan ketat yang tadi saya sebutkan walaupun persaingannya ketat tapi peluangnya sangat tinggi karena bisa di luar daerah ataupun ekspor. Jadi walaupun banyak yang sudah membuka bisnis ayam petelur ini, tapi kita bisa membuka jalan untuk ke luar daerah karena tidak semua daerah mempunyai bisnis yang sama. Makanya dari si ancamannya ini bisa kita lawan juga untuk si persaingan ketat ini kita melakukan penjualannya ke luar daerah ataupun melakukan ekspor. Nah, dari wabah penyakit ternak itu yang seperti tadi ya flu burung atau Newcastle disease yang dapat menyebabkan
memusnahkan populasi ayam itu kita bisa melakukan ataupun menjalankan yang namanya vaksin. Ada yang bisa dijalankan oleh pemerintah itu vaksin ayam karena untuk si ayamnya ini melawan wabah penyakitnya. Makanya sebenarnya dalam ancaman ini juga bisa kita lawan sendiri. Tapi ya karena banyak para pemula ataupun para yang baru membangun bisnisnya tidak mengetahui hal ini, makanya kita kasih tahu lah. Makanya bergunanya presentasi ini tuh untuk seperti ini. Lalu ketergantungan pada pihak ketiga, misalnya dalam distribusi dan pembelian pakan. Nah, seperti yang tadi disebutkan dari kelemahannya, yang bisa untuk si pakannya ini tuh kita substitusi dengan yang lain gitu. Kita melakukan kerjasama ataupun yang lainnya. Nah, di sini tuh emang ancaman yang paling besarnya itu di sini, ketergantungan pada pihak ketiga. Dari kita cara untuk melakukan penjualannya, pasti kita melakukan yang namanya orang ketiga ini. Kita membawa orang ketiga ini untuk melakukan penjualan kita. Nah, makanya lalu untuk pembelian pakannya juga ataupun untuk distribusi pakannya itu kita ketergantungan pada pihak ketiga karena kita tidak memproduksi dari si pakannya sendiri. Makanya kita itu sangat dari ancaman ini sebenarnya yang keempat itu yang paling besar, ketergantungan pada pihak ketiganya. Makanya jadi kesimpulannya ya boleh ke slide selanjutnya. Dari kesimpulan dari presentasi kita kali ini yaitu sangat-sangat rekomen untuk si para pebisnis pemula yang ingin memulai bisnis barunya yaitu bisnis ayam petelur ini, dikarenakan dari si strength ataupun kekuatannya itu sangat-sangat bagus. Lalu untuk kelemahannya yang bisa dilawan oleh kekuatannya ataupun weakness yang bisa dilawan oleh strength-nya, lalu peluang-peluang bisnis ini sangat tinggi yang telah kita jelaskan tadi. Lalu dari si threat ataupun ancaman itu hanya yang tadi kita jelaskan, yang tadi saya jelaskan itu yang di keempatnya saja. Lalu yaitu di ketergantungan pada pihak ketiga. Karena si pihak ketiga itu sangat-sangat variabel yang sangat-sangat tinggi untuk kita saat menjalankan bisnis ini. Kecuali kita mempunyai tidak ada pihak ketiganya, insya Allah mungkin si bisnis ini tuh ancamannya sangat rendah untuk si menjalankan bisnis ini. Nah, mungkin sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan karena dari penjelasan kami itu analisis kami hanya sekedar analisis yang bisa kita jalankan yaitu hanya menggunakan satu metode analisis saja yaitu SWOT aja, Strength, Weakness, Opportunity dan Threat aja. Makanya mohon maaf jika ada kesalahan dari kami saat menjelaskan ataupun saat memberikan materinya. Mungkin sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.